Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan juga tentunya nikmat kesempatan waktu kita untuk dapat duduk di majlis yang mulia ini untuk bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita untuk datang ke majelis yang mulia ini menjadi langkah hasanah, langkah kebaikan yang kita nantinya akan terima pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang kelak yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk bersimpuh bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga kita manusia yang telah diberikan nikmat kepada Allah, yang telah diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa dapat menghitung dari nikmat yang Allah berikan pada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Namun dari berbagai macam nikmat yang Allah berikan pada kita, kata Rasulullah, ada dua nikmat yang manusia terperdaya dengan dua nikmat tersebut, sebagaimana hadis yang disampaikan dalam hadis Al-Bukhari bahwa Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun bihima katsirun minan nas, bahwasanya ada dua nikmat yang mana manusia banyak terperdaya dengan dua nikmat tersebut. Yang pertama as-sihhatu wal faragu, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Dua nikmat inilah yang kata Rasulullah banyak manusia yang terperdaya. Dengan nikmat sehat dan nikmat luang waktu, banyak manusia yang tidak mempergunakan nikmat tersebut untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan manusia banyak melalaikan dua nikmat tersebut. Di saat Allah memberikan nikmat sehat, tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan nikmat sehat yang Allah berikan digunakan untuk berbagai macam hal yang berbau maksiat, yang berbau dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nikmat dikasih luangnya waktu oleh Allah pada kita. Kita tidak gunakan kesempatan waktu yang Allah berikan pada kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi di saat Allah memberikan kesehatan kepada kita, kemudian Allah tarik sehat kita, maka di situ baru kita mengerti begitu bergunanya nikmat sehat. Di saat dikasih sakit baru, kalau andai kata Allah kasih sembuh, saya bakal beribadah kepada Allah. Andai kata Allah kasih waktu luang sama saya akan beribadah kepada Allah. Itu janji yang sering kita lakukan di saat kita apa? Kita sehat, kita nggak punya waktu. Tapi di saat Allah berikan lagi nikmat sehat, Allah berikan lagi kesempatan waktu yang banyak, kita lupa, terperdaya lagi dengan masalah-masalah duniawiyah. Kita tidak pergunakan nikmat sehat kita, nikmat luang waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, ada dua nikmat yang manusia terperdaya dengan dua nikmat tersebut, nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Karena kata Rasulullah, igtanim khamsan qabla khamsin, ya, pergunakan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Yang pertama, sababaka qabla haramika, masa mudamu gunakan sebaik-baiknya sebelum datang masa tua. Masa muda kita gunain untuk ibadah, untuk bersosial, ya, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datang masa tua. Karena masa tua, di saat kita mau ibadah, kondisi kita sudah nggak kuat, ya, udah lemah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, apa? Ghinaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa miskin. Masa kaya kita masih punya, dikasih rezeki sama Allah, kita gunain untuk apa? Untuk bersedekah, untuk membantu orang-orang yang lemah. Ya, di saat kita sudah mendatangkan kemiskinan, kita nggak mampu lagi, karena kekayaan yang kita miliki di situ bukan sepenuhnya hak kita. Ada titipan Allah yang diberikan kepada fakir miskin melalui kita. Yang ketiga adalah apa? Sihataka qabla saqamika, sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya, kita gunain waktu sehat kita, ya, kita untuk ibadah, ya, berbuat baik dan lain sebagainya yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita udah sakit, gak mungkin kita untuk berbuat ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa faragaka qabla syaglika, dan masa luangmu sebelum datang masa sempit, ya. Waktu luang kita gunain buat ibadah, kita gunain buat hal-hal yang bermanfaat, yang mendatangkan pahala buat diri kita. Ya, kita hindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan yang kelima, kata Rasulullah, ya, hayataka qabla mautika, gunakan waktu selagi masih hidup sebelum datang waktu masa kematian. Ya, kita gunain hidup kita dengan sebaik-baiknya yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, mudah-mudahan, ya, kita bisa menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.